الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak ahli Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid dharain Allahumma amin. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Bab kedua yang menjelaskan tentang perlunya mendahulukan seseorang yang ahli, mendahulukan keahlian atau kepakaran membaca Al-Quran serta orang yang lebih fasih untuk menjadi imam dibandingkan yang lainnya. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala an
Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Yang berhak dan layak untuk menjadi imam berjamaah suatu kaum adalah orang yang paling ahli, orang yang paling pakar dalam Al-Quran, dalam paling pakar berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini merupakan hadis yang sangat penting kita pahami dengan baik, karena biasanya di kampung-kampung, terutama di Indonesia yang menjadi imam itu adalah imam-imam tua, yang bacaannya bacaan dululah, tidak terlalu fasih, suaranya pun tidak terlalu merdu. Mungkin karena disebabkan beliau sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan berbelas-belas tahun, belasan tahun menjadi imam, sehingga terkadang seorang imam tua ini lebih menganggap bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang paling layak, paling berhak untuk menjadi imam, walaupun mungkin di belakangnya banyak orang yang lebih faham, banyak orang yang lebih fasih, demikian juga lebih layak untuk menjadi imam. Dan ini merupakan suatu tradisi yang sangat buruk. Kalau di Mesir, demikian juga di negara Arab secara umum walaupun yang menjadi makmum itu adalah seorang syekh besar, seorang ulama besar lah, akan tetapi apabila dalam masjid itu ada orang yang lebih suaranya lebih merdu, demikian juga lebih fasih dibandingkan ulama tersebut, maka ulama itu akan mempersilahkan orang yang lebih fasih, demikian juga yang suaranya lebih merdu untuk menjadi imam. Walaupun beliau sebagai seorang ulama, sebagai pemuka agama, tetapi tidak kelihatan sifat egoisme. Tidak kelihatan sifat egois itu. Adapun di Indonesia, di kampung kita sangat kelihatan. Ada beberapa kampung yang saya pernah singgahi, yang menjadi imam sholat itu imam tua, umurnya sudah 60-an, 65 tahun, bahkan terkadang ada yang sudah 70 tahunannya, yang mana ketika menjadi imam, jangankan bacaannya gerakannya pun sebenarnya sudah loyo lah, sudah tidak terlalu kuat, dan sebenarnya tidak layak untuk menjadi imam, karena masih banyak generasi muda yang lebih fasih, lebih paham tentang Al-Quran dan agama secara umum. Tetapi karena tradisi kita di Indonesia seperti itu, itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan terkadang masyarakat menganggap bahwa apabila seorang tua yang telah menjadi imam di masjid tersebut selama belasan tahun diganti dengan imam yang muda, walaupun lebih fasih, walaupun lebih merdu dan lebih faham tentang agama, dianggap kasoan. Kalau dalam bahasa Lombok kasoan maknanya su'ul adab lah, su'ul adab, pemali. Dan ini merupakan tradisi yang sangat buruk sebenarnya, sangat bertentangan dengan sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sedang baca saat ini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang paling berhak, orang yang paling layak untuk menjadi imam sholat itu adalah orang yang paling aqra'uhum, orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran, lebih merdu suaranya dan juga lebih paham tentang Al-Quran, walaupun mungkin umurnya baru belasan tahun. Seperti misalnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, beliau telah menjadi imam besar, imam sholat ketika beliau baru umuran belasan tahun. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa umur beliau baru 10 tahun. Ini karena memang beliau adalah orang yang betul-betul fasih, suaranya sangat merdu, suara beliau sangat merdu dan juga memang paham tentang Al-Quran. Dan ini merupakan pengamalan dari sabda baginda Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Nah, dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ahli Quran itu adalah
orang yang sangat mulia, orang yang sangat layak kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai imam dalam sholat, walaupun umurnya masih muda, walaupun mungkin dia bukan dia bukan penduduk di situ, bukan penduduk asli di situ, tetapi apabila dia telah dikenali sebagai seorang yang ahli dan pakar dalam Al-Quran, apatah lagi suaranya merdu, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat. Kita jangan gengsi, kita jangan ego, kita jangan menganggap bahwa imam tua lah yang paling berhak, kecuali kalau misalnya imam tua itu masih kuat, ya, bacaannya fasih, kefahaman agamanya dalam, dan juga suaranya merdu, ya nggak apa-apa, silahkan jadi imam. Misalnya kayak Syekh Sudais misal, atau imam-imam yang lain yang memang walaupun sudah tua tetapi suaranya masih merdu, masih lantang dan fasih, dan memang paham tentang agama. Nah, hadis pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa mendahulukan ahli Quran itu merupakan sesuatu yang memang diperintahkan oleh agama kita, walaupun mungkin dia masih muda dan bukan penduduk asli di situ. Hadis yang kedua, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana al-qurra wa ashab majlis Umar radhiyallahu taala anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, para ahli Quran adalah sahabat majlis, ya, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan juga teman bermusyawarah beliau, ya, sama ada yang muda demikian juga yang tua. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis ini menjelaskan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala mendahulukan ahli Quran dibandingkan sahabat yang lain. Ketika bermusyawarah, demikian juga ketika diskusi tentang agama dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam. Jadi Sayyidina Umar ini apabila akan melakukan pertemuan atau perhimpunan kalau dalam bahasa Melayu, musyawarah, maka orang yang paling utama dipanggil, yang diundang, yang dijemput adalah ahli Quran. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, walaupun umur beliau masih belia, masih sangat muda, tetapi beliau senantiasa dipanggil dan diposisikan, didudukkan di dekat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, agar beliau mudah untuk menanyakan tentang pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa anil jami'. Dan ini merupakan sunnah yang telah diwariskan dan diajarkan serta dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap musyawarah beliau, orang yang paling utama dan orang yang paling sering dipanggil, diajak untuk bermusyawarah adalah para sahabat dari golongan ahli Quran. Sebab apabila kita melakukan musyawarah dengan ahli Quran yang betul-betul faham tentang Al-Quran, maka mufakat atau kemufakatan kita dalam bermusyawarah itu lebih kuat, lebih bernas kalau dalam bahasa Melayu, karena pasti disokong oleh atau didukung oleh pendapat-pendapat yang mempunyai dalil dan hujjah yang kuat dari Al-Quran. Dan ini sangat penting, sebab ketika kita bermusyawarah, yang kita inginkan adalah hasil musyawarah yang memang mempunyai landasan kuat, asas dan hujjah yang kuat, agar musyawarah itu diberkati dan juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Musyawarah itu bukan hanya menggunakan akal, harus ada ilmu, haruslah ada dalil, hujjah yang menguatkan. Tapi biasanya kita di kampung-kampung ketika musyawarah, yang paling kita utamakan tempat meminta pendapat itu adalah hanya sebatas orang-orang tua saja, dan ini adalah masalah sebenarnya. Masalah. Jangan melihat umurnya, tetapi lihatlah kepakaran dan keahlian seseorang. Walaupun seseorang itu masih muda misalnya, tapi dia mempunyai pengalaman yang cukup luas, demikian juga kepahaman tentang agama dan juga kepakaran dalam Al-Quran, maka orang-orang seperti itulah yang kita ajak. Ya.
Bukan hanya orang-orang tua saja, tetapi perlu juga, penting juga kita ajak generasi muda kita. Apatah lagi yang memang pandai, mempunyai kepakaran dan juga ya, dewasa lah dalam berpikir. Tapi biasanya ahli Quran yang betul-betul memahami secara mendalam isi Al-Quran itu, cara berpikirnya itu memang lebih matang dibandingkan orang lain. Dan itulah satu di antara hikmah mengapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa anil jami' apabila beliau mengadakan musyawarah, menggelar perjumpaan atau perhimpunan dalam bermusyawarah, yang paling diutamakan adalah ahli Quran. Ahli Quran, walaupun masih muda. Contoh misal macam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan ketika kita bermusyawarah dengan ahli Quran, kehadiran mereka itu saja sudah cukup menjadi sesuatu yang menjadi sebab turunnya keberkahan. Walaupun mereka hanya duduk aja, tidak mengeluarkan pendapat, tidak menyampaikan unek-unek mereka. Datang duduk aja, duduk ngopi, makan kue, setelah itu pulang. Ya, walaupun mereka tidak memberikan pandangan, tidak memberikan pendapat, tidak ada masalah. Kedatangan mereka itu sudah merupakan keberkahan dan sebab Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang sedang musyawarah, sedang melakukan perhimpunan. Seperti itu. Ahli Quran wajib kita muliakan. Kalau di Pakistan, demikian juga di India ya, ahli Quran itu luar biasa, dijadikan raja. Para sahabat mungkin pernah lihat video-video ketika mana seorang qari mujawwad diundang atau dijemput di Pakistan atau di India untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, mereka didudukkan di atas macam singgasana lah, di atas kursi yang mewah, dikerumuni oleh masyarakat sampai ribuan orang, dihormati ya, dimuliakan karena mereka paham tentang kemuliaan ahli Quran. Dan ini perlu kita amalkan juga agar tempat tinggal kita, kawasan tempat tinggal kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana kita tidak menghormati dan tidak memuliakan ahli Quran, yaitu ahlillah, orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan keberkahan dan juga rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghormati syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah ahli Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang faham tentang isi kandungan Al-Quran. Dzalika min taqwal qulub, innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya menghormati syiar-syiar Allah, yaitu ahli Al-Quran, tidaklah keluar kecuali dari hati seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa satu di antara tanda dan ciri seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia telah mampu menghormati dan memuliakan ahli Quran, para penghafaz Al-Quran, demikian juga para ulama Al-Quran, ahli qiraat dan lain sebagainya. Rawahul Bukhari fi sahihi wa sayati fi hadzal bab, fil bab ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidil Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala an dalam kitab sahih beliau, dan akan datang pada bab setelah ini beberapa hadis yang masuk dalam pembahasan bab tentang ya, bab yang kedua ini. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al-ulama'i anna qira'at al-Qur'ani afdalu min at-tasbih wa at-tahlil wa ghayrihima min al-adhkar. Wa qad tadhaharat al-adillatu ala dhalika wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pendapat mazhab yang paling sahih dan paling terpilih dan dipegang oleh para ulama, dari para ulama, ialah bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran lebih afdal dibandingkan tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lainnya.
Dan dalil-dalil tentang perkara tersebut sangatlah jelas. Ini menurut jumhur para ulama. Jadi membaca Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan tasbih, tahlil, demikian juga zikir-zikir yang lain. Karena memang dalam bacaan Al-Quran telah tercakup di dalamnya tasbih, ada tahlil, demikian juga ada zikir-zikir yang lainnya. Ini menurut para ulama. Adapun menurut para aulia, pandangan para aulia sedikit berbeda dibandingkan pendapat para ulama. Kalau pendapat para aulia, kita lihat dulu. Kalau seandainya seseorang itu adalah ahli Quran, ketika dia berada dalam pentarbiyahan seorang guru, ya, dalam tasawuf, ahli Quran, maka dia dibenarkan untuk tetap menjadikan Al-Quran sebagai amalan dia. Ya, ini bagi para pemula, ya, bagi para pemula dalam pentarbiyahan tasawuf. Jadi seorang mursyid atau seorang guru itu akan tengoklah, lihat, oh, murid saya ini pakar Quran, ahli Quran. Maka dia akan bagi, oke, kamu boleh membaca Al-Quran dan menjadikan bacaan Quran merupakan bagian dari wirid dan zikir harian kamu. Adapun apabila seorang murid ini bukan ahli Quran, bukan penghafaz Al-Quran, dan juga mungkin tidak terlalu lancar dan tidak terlalu fasih membaca Al-Quran, maka seorang mursyid ini akan bagi amalan yang lain yang boleh membersihkan hati dia, membersihkan jiwa dia daripada penyakit-penyakit, dan setelah itu barulah dia akan diperintahkan untuk, ya, belajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bahagian daripada zikir dan wiridnya. Seperti itu, ya, sebab tujuan daripada pentarbiyahan adalah pendidikan akhlak, pembersihan jiwa daripada penyakit-penyakit hati. Apabila di awal-awal pentarbiyahan seorang murid ini disibukkan dengan membaca belajar Al-Quran, memperbetulkan bacaan dia, maka akan perlu masa baginya untuk melalui pentarbiyahan dengan sempurna. Ya. Oleh sebab itu, pada mula seorang guru ini akan mengarahkan dia, menggalakkan dia, mengajak dia untuk fokus kepada pembersihan jiwa dia dulu. Ya, penyembuhan penyakit-penyakit hatinya dalam pentarbiyahan tasawuf. Bila mana dah sembuh dah, hati dia dah selamat daripada penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati, maka seorang syekh itu akan memerintahkan dia untuk memperbetulkan bacaan dia, mentahsin qiraat dan juga mendalami Al-Quran, seperti itu. Ya, jadi ada sedikit perbezaan antara pendapat para ulama dan para aulia berkenaan dengan adakah Al-Quran merupakan bacaan atau amalan lebih afdal dibandingkan zikir, tasbih dan tahlil atau amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau para aulia ini lebih melihat kepada ahwal atau keadaan hati seorang murid pemula aja. Adapun murid yang dah senior dia nak mengamalkan zikir dan wirid apapun tak ada masalah. Janji dia telah selamat daripada penyakit-penyakit hati. Nah, ini yang perlu kita fahami dengan baik agar kita tidak berburuk sangka kepada para ulama, para mursyid, para aulia. Terkadang kan kita berburuk sangka sebab kita tak paham tentang perkara ini, sehingga bila mana kita nampak seorang guru, seorang syekh, mursyid, dia mempunyai seorang murid, misal murid pemula yang nampak dia tak seberapa paham tentang atau bacaan Al-Quran dia tak seberapa fasih, dia terus memerintahkan murid itu agar fokus kepada zikir dan mujahadah. Kenapa? Terkadang kita berpikir, kenapa pula syekh itu tak ajak dulu, ya, perbetulkan bacaan dia, memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Dan itu merupakan buruk sangka yang sangat berbahaya. Sebab berburuk sangka kepada para aulia ini, kata Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala an, boleh mematikan hati dan juga boleh menyebabkan su'ul khatimah bagi seseorang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebelum kita menilai, demikian juga menghukumi suatu perkara, kita kena ada ilmu dulu. Perlu ada ilmu. Belajar dululah. Jangan suka-suka hati nak bagi penilaian kepada seseorang yang
kita tak kenali dan kita tak punya ilmu untuk dijadikan sebagai ukuran atau neraca sebelum neraca dalam menilai dan memberikan hukum kepada sesuatu perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqifu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu ikut campur dalam suatu perkara yang kamu bukan ahli di dalamnya, kamu tidak mempunyai kepakaran tentang perkara itu. Di akhir zaman ini para sahabat sekalian, kita boleh tengoklah, kita boleh lihat di media sosial kan, masyarakat kita, masyarakat awam kita, masyarakat yang tak seberapa paham tentang agama suka-suka hati bagi penilaian kepada para ulama, para mufti. Dia orang cakap, mufti ini tak betul, ini sesat, ini tak sesuai atau menyalahi agama dan lain sebagainya. Itu bahaya tuh. Ya, itu cukup berbahaya. Sebab itu dikira sebagai suatu kebodohan dan juga dikira sebagai dosa yang sangat buruk lah. Ya, dosa yang sangat buruk. Pertama, mendapatkan dosa dari ucapannya itu, penilaiannya yang salah, dan yang kedua, dia juga mendapatkan dosa karena buruk sangka, menganggap bahwa para ulama tidak paham tentang perkara tersebut. Dan itu banyak tersebar di media sosial. Ya. Malah terkadang ada orang yang tak seberapa paham, mungkin tak tahulah, sholat pun tak betul lagi, cara berwudu pun tak sempurna lagi, tapi dah berani dah bagi penilaian kepada para ulama. Dan ini merupakan kebodohan yang nyata. Kalau dalam bahasa Arab, istilah para ulama, jahil murakkab, kebodohan di atas kebodohan. Jangan suka-suka hatilah bagi penilaian kepada para ulama, kepada ustadz-ustadz kita, tokoh-tokoh agama kita, apatah lagi kepada para imam kita. Kalau kita tak faham, tak seberapa mengetahui tentang perkara, tak payahlah kita bagi penilaian, tak payah masuk campur lah, tak payah, kita tidak perlu ikut campur, karena itu bukan keahlian kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu perkara itu diserahkan kepada seorang yang bukan pakarnya, maka tunggulah akan terjadi kehancuran. Dan hadis ini, makna daripada hadis ini telah berlaku, telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang tak seberapa paham tentang agama tapi cakap pasal agama seolah-olah dia lagi paham dibandingkan ulama. Kita selalu tengok kan, kat video, kat Facebook kita, ya, yang menilai Al-Imam Asy-Syafi'i tersilap dalam ijtihad, Imam Ghazali dan lain sebagainya, dan itu adalah kebodohan yang sangat nyata. Orang yang buat macam itu maknanya dia sedang mempertontonkan kebodohan dan kedunguan dia. Nauzubillah, mempermalukan diri sendirilah. Yang boleh menilai ulama adalah para ulama. Yang boleh menilai dokter adalah dokter. Layak gak? Sekiranya kita nak menilai seorang dokter, kita panggil budak-budak tadika untuk bagi penilaian. Awak main sini, tengok dokter itu, betul lagi pendapat dia. Lalu budak kecil itu bagi pendapat, bagi pandangan. Lalu kemudian kita terima pandangan itu, maknanya kita lagi bodoh dibandingkan budak kecil itu. Oleh sebab itu, saya berharaplah kepada para sahabat sekalian, kita kena kenal diri kita. Kita kena faham tentang kemampuan dan ya, kapasiti kita. Jangan cakap ya, tentang perkara yang kita bukan pakar, kita bukan ahli di dalamnya. Sebab itu akan menjadi fitnah yang besar, akan menjadi musibah yang bukan setakat menimpa diri kita, tetapi juga menimpa orang-orang yang ada di sekitaran kita. Dan itu telah berlaku dalam kehidupan kita. Kan ada puak-puak, wallahu a'lam lah, apa nama dia tuh? Dia orang panggil Salafi, Wahabi kan? Oh, Allah, suka-suka hati, tajam sangat lidah dia orang tuh bagi penilaian kepada para ulama. Ini sesat, ini bid'ah, ini kafir, bla 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 bla, dengan membusungkan dada seolah-olah dialah mufti, seolah-olah dialah imam mujtahid dan lain sebagainya. Bila mana kita datang suruh dia baca Al-Quran, baca Quran pun tak pandai lagi, membezakan huruf pun tak pandai lagi.
Tapi dah berani dah bagi penilaian dan menyalah-nyalahkan para ulama, para imam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kena hati-hati. Sebab menghina, ya, demikian juga tidak menghargai para ulama, apatah lagi para imam. Itu dosa besar dan juga boleh membawa kepada su'ul khatimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, dan di antara wali Allah Subhanahu wa taala adalah imam mujtahid. Seluruh imam mujtahid dan ulama-ulama besar itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa orang yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb. Faqad adzantuhu bil harb. Maka saya mengumumkan berperang dengannya. Nauzubillah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dah melawan kita, menantang kita untuk berperang, nauzubillah. Dan satu di antara hukuman bagi orang yang menyalahi atau orang yang menghina dan mencaci para ulama, sekurang-kurangnya hatinya mati. Walaupun tubuh badan dia sehat, tapi hatinya mati, hatinya buta. Itu sekurang-kurangnya. Dan yang lagi teruk daripada itu adalah murtad daripada agama ini. Dan itu banyak berlaku. Ya, salah seorang daripada guru kami, yaitu Maulana Syekh Dr. Yusri hafizahullahu taala wa ala syekhina radhiyallahu taala an, pernah bercerita bahwa beliau menyaksikan ketika beliau masih muda, ada beberapa orang Mesir, ada beberapa orang di Mesir yang tak seberapa paham tentang agama. Dan dia adalah apa ya istilahnya, sohafi itu wartawan. Seorang wartawan, beberapa orang wartawan yang tidak seberapa paham tentang agama, menghina para ulama di masa itu. Walaupun dia seorang muslim, menghina para ulama, mencaci maki, memburu-burukan nama para ulama di dalam majalah-majalah atau koran-koran. Ulama tuh diam aja, tak membela diri pun, dia orang diam aja. Dan dia orang memaafkan, Allah maafkan dia orang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala murka, tetap murka. Sebab bila mana seseorang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sedang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku? Ya, di depan mata guru kami itu, beliau nampak bahwa orang-orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan buat macam itu, bahaya. Allahu Akbar. Kalau dah su'ul khatimah, amal ibadah tak guna dah keluar daripada Islam. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kena hati-hatilah para sahabat sekalian, jangan suka-suka hati nak bagi penilaian, apatah lagi menyalahi para ulama, apatah lagi para awliya, apatah lagi para imam. Allahu Akbar. Seterusnya al-babus salis, bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Perintah untuk menghormati dan memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Kita diperintahkan untuk menghormati, mengagungkan, demikian juga memuliakan ahli Quran, dan dilarang keras, ya, mencaci, menyakiti dan menghina mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahu Akbar. Barang siapa orang yang memuliakan dan menghormati, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu melainkan terbit daripada hati yang bertakwa kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan syiar, sya'airillah, adalah para ulama dan ahli Quran. Maknanya sesiapa orang yang menghormati, memuliakan ahli Quran, itu tanda yang dia itu tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, pemahaman kebalikannya, siapa orang yang tidak menghormati ahli Quran dan para ulama, maknanya
dia jauh daripada nilai ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat dia sampailah di sini ada tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Sampailah lutut dia ada bekas kat situ, ada kesan sebab dia terlalu lama sujud misal. Tak guna, sia-sia. Bila mana dia tidak menghormati dan tidak memuliakan para ulama dan juga ahli Quran. Allahu Akbar. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang menghormati apa-apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Maka yang demikian itu lebih mulia baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa menghormati orang-orang yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu ibadah. Merupakan suatu ibadah. Jadi kita sepakat menghormati para ulama itu dah ibadah dah tuh. Ibadah yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih berharga dibandingkan salat sunat kita ribu-ribu rakaat. Bila mana kita tidak menghormati para ulama. Nah, ini kita kena pahami dengan betul. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan setakat puasa, salat, zakat dan lain sebagainya. Menghormati para ulama, menghormati para aulia, ahli bait baginda Rasulullah, menghormati para sahabat, demikian juga mengagungkan dan mencintai baginda Rasulullah SAW itu merupakan intipati daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat menghormati aja. Contoh misal cara kita menghormati para ulama. Bila mana nama mereka disebut, misal Al-Imam Syafi'i. Ada orang yang menyebut atau kita membaca dalam kitab nama Al-Imam Syafi'i. Lalu kemudian kita menghormatinya dengan cara apa? Mendoakan beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah. Nah, doa kita, penghormatan kita itu ibadah, ibadah yang sangat mulia. Sebab kita sedang memuliakan dan menghormati orang-orang yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita sedang mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala. Menghormati orang mulia itu adalah akhlak Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia, maha agung, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mencontohkan kepada kita tentang bagaimana cara kita memuliakan dan menghormati orang-orang yang layak dan berhak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Sebenarnya senang je ibadah itu senang. Sangat gampang kita beribadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya sebatas ritual-ritual seperti yang selalu kita pahami. Ya. Allahu Akbar. Sebut nama guru kita misalnya Abdullah. Ya. Kita doakan hafizahullah, radhiyallahu ta'ala. Itu ibadah mulia dah, yang mungkin lebih mulia, lebih agung dibandingkan sholat sunat kita ribu-ribu rakaat yang tidak disertai dengan pemuliaan dan penghormatan kepada para ulama. Ya, kita kena paham konsep ibadah yang sebenar dalam Islam. Demikian juga ketika kita menghormati orang tua kita, nama orang tua kita disebut, kita gembira, ya kan? Nah, lepas itu pula kita doakan. Nah, itu ibadah. Memuliakan orang tua adalah merupakan suatu kewajiban. Sebab orang tua merupakan satu di antara golongan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada ibu bapakmu. Dan satu di antara cara kita berbuat baik kepada ibu bapak kita adalah mendoakan beliau, mendoakan mereka. Ketika mana kita mendengar nama beliau atau mereka disebutkan atau kita menyebut nama orang tua kita, kita doakan. Itu kita kena biasakan lah kan. Kalau orang tua kita masih hidup, misal ada orang yang sebut nama orang tua kita Muhammad, misal nama bapak, nama ayah saya Muhammad. Lalu kemudian ketika saya mendengar nama ayah saya disebut, saya doakanlah hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga beliau. Itu ibadah luar biasa dan merupakan bahagian daripada berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua bukan setakat berkhidmat aja, mendoakan, menghargai, memuliakan. Demikian juga kalau sekiranya ada gambar atau foto guru kita, foto orang tua kita, jangan letak kat bawah. Kalau ternampak ada kat bawah, kita angkatlah.
dengan niat untuk memuliakan mereka, maka itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang setakat Allah sahajalah yang mengetahui ganjaran dan kebaikan yang akan diberi kepada orang yang melakukannya. Demikian juga terkadang di handset kita kan ada gambar ibu dan ayah kita. Kita terkadang su'ul adab kepada orang tua kita. Sudahlah, kat situ ada gambar ibu dan ayah kita, lepas itu pula handset ini kita letak kat belakang kita. Mohon maaf Kak, kalau bahasa Indonesia pantat. Kita letak kat poket kat belakang tu. Allahu Akbar. Itu penghinaan dah tu. Gambar orang tua kita, gambar guru kita, kita letak kat dompet misalkan. Lepas tu dompet kita letak kat belakang. Kat punggung kalau dalam bahasa Melayu ya, kalau dalam bahasa Indonesia pantat. Oh, itu penghinaan, na'udzubillah. Akan hilang keberkatan diri kita, akan hilang keberkatan umur kita. Ya, kita kena jaga betul lah kehormatan ya guru-guru kita, para ulama, demikian juga orang tua kita, orang-orang yang memang berhak dan layak mendapatkan penghormatan dan pemuliaan daripada diri kita. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala menghormati dan memuliakan mereka. Apatah lagi nama Allah dan nama baginda Rasulullah SAW, oh kena hati-hati itu. Nah, dalam hukum fiqh kan, kalau sekiranya kita menggunakan khatam, cincin, yang mana kat cincin itu ada terukir nama baginda Rasulullah SAW atau nama Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh bawa masuk tandas tuh. Ada separuh ulama yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Para ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan. Nama Allah dan nama baginda Rasulullah, demikian juga nama-nama para ulama, para aulia adalah sesuatu yang sangat dimuliakan dan dihormati dalam Islam. Kita kena jaga betul, kita kena hormati. Sebab bila mana kita kurang hormat kepada para ulama, kurang hormat kepada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh menyebabkan hati buta dan boleh membawa kepada su'ul khatimah, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala an dalam kitab Ihya. Demikian juga imam-imam yang lain. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman secara umum, apatah lagi kepada para penghafaz Al-Qur'an, ahli Qur'an, para ulama, para imam. Maka kewajiban kita untuk merendahkan diri berlipat ganda. Kepada orang beriman biasa ya, kita wajib menghormati mereka, memuliakan mereka. Apatah lagi pada para ulama, para aulia. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an pernah berhadapan dengan Ka'bah. Ya, duduk ke depan Ka'bah lah, dan beliau tunjuk. Ya. Innallaha syarrafaki wa harramaki wa 'azzamaki walakinna hurmatal mu'mini a'zamu 'indallahi biki atau minki. Ya, beliau tunjuk kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan kamu, mengagungkan kamu, menghormati kamu, tapi demi Allah Subhanahu wa taala, kehormatan seorang mukmin, walaupun mukmin itu mukmin biasa, banyak dosa, janji dia beriman kepada Allah, itu lebih mulia, lebih agung, lebih ya Allahu Akbar, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kamu. Dan memandang wajah seorang mukmin itu ibadah, tahu? Ibadah tuh. Ya, lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan lah. Itu ibadah sebenarnya. Sebab kita sedang memandang sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu iman yang ada dalam jiwa dia tuh. Oleh sebab itu para aulia ketika mereka telah sampai kepada kesempurnaan iman dan takwa serta ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang merasa seronok, bahagia bila mana berjumpa dengan orang-orang beriman. Sebab mereka nampak tajalli-tajalli keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada wajah-wajah mereka. Itu adalah ibadah yang sangat mulia. Sebab di dalam jiwa mereka ada sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai iman. Walaupun mungkin dia orang ini banyak dosa, samalah dengan diri kita juga kan. Ya, tak seberapa paham tentang agama, janji dia beriman. Wajib kita menghormati dan memuliakan mereka. Apatah lagi para ulama. Macam itulah cara kita berpikir. Memanglah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kata ulama.
Ya, tetapi setakat menyebut orang-orang beriman, wajib menghormati orang-orang beriman. Orang-orang beriman biasa aja wajib kita hormati, apatah lagi para ulama, para aulia, para imam, macam itu. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Allah. Dan orang-orang yang memburuk-burukkan, menghina, mencaci orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu, maka sungguh orang-orang yang menghina itu telah memikul. Apa yang dipikul? Buhtanan, kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang sangat nyata. Allah, bahaya. Jangan kita coba-coba berani nak menghina orang-orang beriman walaupun dia pendosa, walaupun dia banyak dosa. Apatah lagi sahabat kita banyak dosa, minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Kita tak boleh menghina kepribadian dia. Kita sepakat diperbolehkan untuk menghina keburukan atau perbuatan buruk yang dilakukannya. Kita tak boleh menghina diri dia, pribadi dia. Kena hati-hatilah. Sebab seorang mukmin walaupun pendosa di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang mulia, yang agung, yang wajib kita hormati. Wa fi hadzal bab haditsu Abi Mas'ud al-Ansari wa haditsu Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fi hadza fil bab tsani. Dan dalam bab ini juga boleh digunakan hadis-hadis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud dan juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada bab yang kedua tadi. Seterusnya wan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibati al-muslim. Satu di antara cara menghormati Allah, cara menghormati Allah adalah memuliakan orang-orang tua, seorang tua muslim yang telah berumur. Allahu Akbar. Ketika kita menghormati seseorang yang lebih tua dari kita, janji dia seorang muslim, itu maknanya kita sedang menghormati Allah. Dikira sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkira kabirana. Bukanlah golongan daripada kami seorang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil, dan juga menghormati yang lebih tua. Kita hormati orang tua, bukan setakat orang tua kita. Orang tua orang lain pun kita wajib menghormatinya. Orang yang lebih tua walaupun sehari daripada umur kita, wajib kita hormati. Misal kita mempunyai kawan, sahabat yang tahun kelahiran kita sama, bulan pun sama, minggu pun sama, bulan pun sama, tapi beda tarikh aja, beda tanggal. Dia lahir tanggal 5, kita lahir tanggal 6 misalnya. Wajib kita menghormati dia sebagai seseorang yang lebih tua dibandingkan kita. Kita menghormati dia sebagai seorang sahabat, dan juga kita menghormati dia sebagai seorang yang lebih tua daripada kita, dan kita menghormati dia sebagai seorang muslim. Maknanya penghormatan kita berlipat-lipat ganda. Apatah lagi dia seorang ulama, apatah lagi dia seorang imam. Allah, berlipat-lipat ganda lah kewajiban kita untuk menghormati dan mengagungkan mereka. Wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi. Demikian juga wajib menghormati, dan diantara penghormatan kita kepada Allah adalah memuliakan hamilil Qur'an, para penghafaz Al-Quran, para ahli Quran, yang tidak melampau dan juga tidak menyimpang daripada ajaran Al-Quran. Selagi dia tidak menyimpang, demikian juga tidak menyalahi Al-Quran, wajib kita menghormati dan memuliakan mereka.
Wa ikramati sultan al-muqsit, demikian juga memuliakan dan menghormati seorang pemimpin yang adil. Oh, seorang pemimpin yang adil ya Ustaz. Bagaimana pula kalau sekiranya pemimpin itu zalim? Ya. Kita tak payahlah kita hormati, tetapi tetap kita mendoakan dia. Tetap kita doakan. Ya. Oke. Kita tidak wajib menghormati dia sebagai seorang pemimpin yang zalim, tetapi kita kena ingat bahwa kewajiban kita untuk menghormati seorang pemimpin ini berlipat ganda kan? Ya, kalau sekiranya dia tak adil dalam memimpin, maka kita tak payah menghormati dia sebagai seorang pemimpin, tetapi kita wajib tetap menghormati beliau sebagai seorang muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah. Dan itu berlaku di kalangan para salafun saleh. Ketika kekhalifaan Islam pada masa itu dipimpin oleh seorang khalifah atau seorang raja lah, pemimpin yang zalim, para ulama, para aulia tidak menghormati pemimpin zalim itu sebagai seorang pemimpin, tetapi tetap menghormati beliau, mereka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kewajiban kita untuk menghormati orang lain itu kan bertingkat-tingkat, berperingkat kan. Kalau sekiranya seorang itu lebih tua dibandingkan kita, lebih alim dibandingkan kita, demikian juga penghafaz Al-Quran misalnya, golongan para ulama, para pemimpin yang adil misalnya, maknanya kewajiban kita untuk menghormati dan menghargai serta memuliakan mereka itu berlipat-lipat ganda, bukan satu. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang alim, sebagai penghafaz Al-Quran, sebagai seorang pemimpin yang adil, sebagai orang yang soleh, sebagai wali Allah, apatah lagi sebagai bagian daripada keturunan baginda Rasulullah SAW. Maknanya kewajiban kita menghormati dan memuliakan mereka ya, itu berlipat-lipat ganda. Kalau misal dia bukan pemimpin yang adil tapi penghafaz Al-Quran, keturunan orang mulia ya, sebagai seorang ulama, kita tak payahlah menghormati dia sebagai seorang pemimpin, tetapi tetap wajib menghormati dia sebagai seorang yang beriman, muslim, sebagai penghafaz Al-Quran, demikian juga sebagai seorang ulama. Jangan pula mentang-mentang dia adalah seorang pemimpin yang tak adil terus kita tak menghormati langsung sama sekali. Oh, ini na'udzubillah, itu dosa. Dulu di zaman beberapa ratus tahun zaman dahulu, umat Islam pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang paling zalim sepanjang sejarah Islam. Nama dia adalah Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini seorang penghafal Quran, betul-betul paham tentang agama ya, manakala ulama bagi pandangan tentang agama dia senyum je, sebab dia pun paham. Dia adalah orang yang cerdik, orang yang cukup paham tentang agama, menghafaz Quran pula. Ibadah dia luar biasa, lebih hebat dibandingkan ibadah kita. Tapi satu dia kurangan dia ini zalim, telah banyak atau ramai membunuh para ulama, para aulia, ramai dia bunuhlah. Tapi para ulama yang lain yang faham bahwa Hajjaj ini walaupun dia zalim, tapi dia menghafaz Al-Quran dan dia betul-betul alim ya, paham tentang agama, dia tak menghormati Hajjaj sebagai seorang pemimpin, tetapi tetap menghormati dan memuliakan Hajjaj ini sebagai seorang penghafaz Al-Quran dan sebagai seorang ulama, sebagai orang yang paham tentang agama. Inilah kehebatan para ulama salafun saleh ya, mampu meletakkan sesuatu mengikut tempat yang sesuai. Baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita an nunzila an-nasa manazilahum, meletakkan orang sesuai dengan kapasiti dan sesuai dengan tingkatan mereka. Kita tak boleh zalim. Itulah akhlak di antara akhlak salafun saleh radhiyallahu taala. Adapun kita, Allah, kalau kita benci kepada seseorang, dah benci 100% dah. Kita tak nampak dah ya ilmu dia, tak nampak kealiman dia, tak nampak yang dia itu penghafaz Al-Quran, tak nampak yang dia itu adalah orang yang telah berjasa kepada kita. Kalau kita benci 100%. Na'udzubillah. Itu adalah sifat yang buruk, sifat iblis lah tuh. Betul, sifat iblis. Tengoklah iblis kan, dia hasad kepada Nabi Adam ya. Satu perkara aja, tetapi menyebabkan iblis itu benci kepada seluruh keturunan keturunan Nabi Adam. Dia benci dan dia dendam kepada mereka.
Ta'udzubillah. Kita kena adil dalam bersikap, adil dalam menilai. Kalau kita benci kepada perbuatan seseorang, setakat itu yang kita benci. Jangan pula kita benci orangnya, jangan pula kita tidak menghormati dia sebagai seorang ulama, sebagai seorang cendekiawan dan lain sebagainya. Kita kena adil. Atau mungkin bekas kita kan, mantan, istilah kita mantan lah, mantan istri, mantan suami. Ketika dah menjadi mantan dah, Allahu Akbar, yang nampak di mata kita itu keburukan je. Sampai-sampailah kita tengok gambar pun tak nak dah, kita nak pijak-pijak gambar dia. Nauzubillah, zalim tu, zalim tu. Kita tetap hormat. Memanglah kita mantan misalkan, dia ada buat silap, buat ya keburukan kepada kita, tapi jangan pula kita terhalang dan tidak menunaikan kewajiban kita untuk memberikan penghormatan yang layak sesuai dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janji dia tetap beriman kepada Allah, tetap sholat, tetap berpuasa, kita wajib menghormati dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya ada kenalan saya lah. Dia punya mantan, bukan mantan pacar tapi mantan pasangan hidup lah. Allahu Akbar. Dengar nama aja pun didih dada dia. Geram sangat, marah sangat. Nauzubillah, itu bukan akhlak seorang muslim. Ya, mantan-mantan lah. Dah berlalu dah. Tak payah kita ingat kembali kan. Keburukan-keburukan dia kita maafkan dan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap menghormati dia sebagai orang yang pernah hidup bersama dengan kita, ya kan? Ya, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang taat, ya, beribadah kepada Allah walaupun pernah melakukan kesilapan pada diri kita. Ya, kena ingat kan? Ya, para jamaah dan para sahabat yang mempunyai mantan-mantan, kena tetap hormat kepada mantan-mantan para sahabat sekalian. Ya, tetap hormat. Jangan menghina, bla 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 dan lain sebagainya. Janganlah. Ya, stop menghina, stop membuli, stop mencaci dan memaki. Karena manusia senantiasa berubah kan. Mungkin hari itu dia menyakiti kita dan dia telah meminta maaf kepada kita dan telah bertaubat kepada Allah dan bertukar atau berubah menjadi seorang wali yang kita tak sadar, yang kita tak tahu yang dia itu telah menjadi wali. Kita pula mencaci, memaki dia. Oh, nauzubillah, ternyata dia dah menjadi wali dah. Kita pula masih tenggelam dalam ya, peristiwa masa lalu, kenangan masa lalu, belum move on lagi. Oh, nauzubillah, dosa besar itu. Dosa besar. Kita tak tahulah, mungkin mantan kita, bekas kita itu dah berubah, bertukar menjadi wali-wali Allah kan. Ya, yang mempunyai mantan lebih daripada satu. Tetap hormat. Kenapa pula kita bincang pasal mantan nih? Contoh aja, contoh. Allahu Akbar. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati dan memuliakan orang lain mengikut kadar kemuliaan dan derajat dan pangkat mereka. Sebagai seorang pemimpin, kita wajib menghormati dia sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang ulama, sebagai seorang ulama. Ya, sebagai seorang wali, kita menghormati dia sebagai seorang wali. Kalau sekiranya dalam diri seseorang itu terhimpun atau berkumpul beberapa kemuliaan dan derajat, maka maknanya penghormatan dan kewajiban kita untuk memuliakan berlipat ganda. Kita muliakan dia sebagai seorang yang beriman, Islam, sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemimpin yang adil, sebagai orang tua kita, sebagai seorang wali, sebagai misal sebagai ahli bait baginda Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Maknanya kewajiban kita untuk menghormati dan memuliakan seseorang mengikut kadar kemuliaan yang Allah bagi kepada dia. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan dan keistimewaan berlipat ganda kepada orang tersebut, maknanya kewajiban kita menghormati dan menghargai dia pun berlipat ganda. Macam itu. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzaru fi musnadihi, qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis huwa hadisun sahihun, ya hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis sahih.
Wa an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Pada suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun dua orang mangsa atau korban perang Uhud. Ya, dua orang sahabat yang menjadi mangsa atau korban syahid pada perang Uhud ingin dikuburkan dalam satu lubang untuk dua orang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara dua orang ini yang paling banyak hafazan Quran dia? Bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi isyarat atau ditunjukkan oleh para sahabat bahwa satu di antara mereka yang paling banyak hafazan Qurannya, maka orang yang paling banyak hafazan Qur'annya itulah yang didahulukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletak dalam liang lahat. Mungkin kita akan bertanya, Ustaz, bukankah orang yang didahulukan dimasukkan ke liang lahat itu akan terhimpit, akan tertindih, dibebani oleh mayat yang kedua? Apakah ini tidak menyakiti? Menurut pandangan akal kita memang menyakiti, tetapi ketahuilah bahwa mendahulukan atau menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu adalah sesuatu yang sangat digalakkan dan merupakan salah satu di antara cara kita menghormati si mayit. Apatah lagi dia seorang muslim yang taat, ya, seorang ulama dan seorang ahli Quran. Sebab bila mana kita segerakan penyelenggaraan atau pengebumian, ya, seorang muslim tersebut, dia akan lebih cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih dahulu kita masukkan ke liang lahat, maka dialah yang lebih cepat dan lebih pertama kali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain. Jangan kita ukur hadis ini dengan akal kita. Kenapa pula baginda Rasulullah SAW mendahulukan seorang sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud itu, yang paling banyak hafazan dia diletak ke bawah? Maknanya sakitlah dia nanti terhimpit atau tertindih daripada oleh mayat yang kedua. Jangan kita berpikir macam itu. Ya. Sebab baginda Rasulullah SAW lebih paham dibandingkan kita. Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahat, rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, rawahul Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, ya, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyakiti, ya, waliku, maka saya mengiklankan kepadanya untuk berperang melawannya. Na'udzubillah. Dan di antara wali Allah adalah para penghafaz Al-Quran, walaupun kecil lagi, walaupun umur dia baru 12-13 tahun, janji dia hafaz Al-Quran, maknanya dia wali Allah. Sebab dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafaz kalam-kalamnya. Wali Allah tuh, ya, walaupun memang wali ini kan berperingkat kan. Ada wali am, ya, ada wali khas. Sekurang-kurangnya dia adalah wali am. Para penghafaz Al-Quran itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kena hati-hati. Misal di antara para jamaah yang punya anak penghafaz Al-Quran, wajib hormati dia, cintai dia, ya, muliakan dia, jumpa dengan dia, cium tangan dia. Jangan malu. Kita pula terkadang kita ego kan, ya, walaupun awak hafaz Quran, awak tetap anak saya lah, awak kena hormat kepada saya. Memanglah dia pun wajib hormat kepada diri kita sebagai orang tua. Tapi kita pun kena ingat bahwa kita juga wajib menghormati dan memuliakan anak kita yang menghafaz Al-Quran. Jumpa dia, hormati dia, cium tangan dia, ya, berlemah lembutlah kepada dia. Sebab dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tergolong sebagai wali am, ya, macam itu. Jangan pula kita duduk di hadapan anak kita yang hafaz Quran tuh kita terlentangkan kaki kita. Kalau bahasa Indonesianya, kita lonjorkan kaki kita ke hadapan dia. Oh, na'udzubillah, walaupun dia anak kita, tapi dia ada bertukar dan menjadi wali Allah, kena hormat kepada dia. Ya, macam itu. Sebab saya pernah jumpa
seorang tua, anak dia penghafaz Quran. Dia anggap anak dia itu macam biasa aja. Walaupun anaknya dah hafaz Quran, dia tak hormat kepada anak dia. Dia anggap bahwa anak dia itu macam anak dia sebelum menghafaz Quran lah. Oh, ini bahaya ini. Ya, dosa lah orang tua. Walaupun anak kita kalau dia wali Allah, kita wajiblah menghormati dan ya, menghargai dia. Wa thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subha fa huwa fi zimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bi syai'in fi zimmatihi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa orang yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang telah sholat subuh berjamaah, apatah lagi berjamaah, maknanya dia itu adalah seseorang, Allahu Akbar, yang tergolong sebagai orang yang wajib kita hormati. Sebab orang itu berada dalam pemeliharaan dan jaminan Allah. Walaupun dia orang awam, janji dia ikut sholat subuh. Masya Allah, luar biasa sangatlah akhlak dan adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setakat sholat subuh aja wajib kita hormati pada dia. Sebab ya, orang yang sholat subuh itu kan Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan dan pemeliharaan kan. Maknanya orang khas lah, hormati dia. Itulah adab Islam, yang mana adab dalam hadis ini dah jarang kita jumpa, dan mungkin dari sejuta seorang aja yang pernah buat. Sebab kita kurang ilmu kan, kurang faham. Oleh sebab itu tetap semangatlah menuntut ilmu. Walaupun kita sibuk, walaupun kita penat, walaupun kita capek, letih, tetap tuntut ilmu. Karena ilmu itu akan menambah quality dan kemuliaan diri kita, dan juga iman serta akhlak kita. Orang yang banyak ibadah tetapi kurang ilmu, ibadah dia kosong, nilai dia kosong. Sebab tak ada adab, tak ada akhlak di dalamnya. Wa anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma qala illam yakunil ulama wa awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Diriwayatkan dari dua imam yang mulia yang agung, yaitu Imam Abi Hanifah dan juga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma wa anil jami'. Ya, beliau berdua berkata, jikalau ulama bukanlah tergolong sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai seorang wali pun. Maknanya para ulama itu semuanya adalah wali-wali Allah. Semua ulama itu adalah wali-wali Allah. Wajib kita hormati walaupun mereka telah meninggal dunia. Menghormati orang-orang mulia bukan setakat ketika mereka masih hayat lagi, ketika mereka masih hidup, tetapi walaupun mereka telah meninggal dunia, wajib kita hormati. Kita hormati keluarga beliau-beliau semua. Ya, kita hormati makam peninggalan beliau, majelis-majelis peninggalan beliau dan lain sebagainya, kitab-kitab peninggalan beliau wajib kita hormati. Ya, misal sekarang yang kita baca ini kitab Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala At-Tibyan. Walaupun beliau telah meninggal dunia, wajib kita menghormati beliau melalui kitab beliau. Satu di antara cara kita menghormati beliau, sebelum baca kitab beliau, doakanlah beliau. Qala al-muallifu radhiyallahu taala anhu, misal qala al-muallifu rahimahullahu taala. Wajib kita menghormati dan memuliakan beliau, sebab Allah memuliakan dan menghormati beliau. Dan tujuannya agar kita mendapatkan keberkatan daripada kitab ini. Ada terkadang orang saya nampak baca kitab para ulama itu macam baca koran. Tengok tangan satu sambil nyemil kalau bahasa Indonesia, sambil makan. Baca kitab, na'udzubillah, itu tidak beradab pada para ulama. Oleh sebab itu terkadang ilmu dia bertambah tetapi akhlak dia semakin buruk, sebab kurang berkat. Tak menjaga adab kepada para ulama sahibul kitab, pengarang kitab itu. Wa qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir radhiyallahu taala an, "I'lam ya akhi waffaqaka Allahu wa iyyak, waffaqana Allahu wa iyyaka limardati." Al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala
berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan juga kamu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai seorang yang senantiasa takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama'i masmumah, sesungguhnya daging-daging para ulama itu beracun. Daging Ustaz, kenapa pula ada daging, pembahasan tentang daging ulama beracun? Adakah kita makan daging ulama? Bukan, maksudnya kehormatan para ulama itu beracun. Nama baik para ulama itu sangat dihormati oleh Allah, maknanya beracun. Sesiapa orang yang mencaci para ulama, menghina para ulama, maknanya seolah-olah dia sedang minum racun. Ya, racun yang boleh mematikan iman dia, mematikan hati dia, menumpulkan akal pikiran dia. Karena hati-hati. Wa adatullahi fi haqqi astari muntaqisihim ya ma'lumah, dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan dan hukuman kepada orang-orang yang merendahkan ya Allah dan meremehkan serta melecehkan mereka para ulama itu maklumah, telah diketahui. Maknanya dah banyak bukti dah, ramai orang yang menghina para ulama, melecehkan para ulama, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Apatah lagi mengkafirkan para ulama, macam puak-puak, siapa nama dia tak tahulah, puak-puak Wahabi Salafi itu yang suka-suka hati memfasikkan para ulama, membid'ahkan para ulama. Malah di antara dia orang ada yang cakap Imam Syafi'i syirik, Imam Syafi'i kafir dan lain sebagainya. Imam Ghazali syirik kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nak sebut nama dia orang pun dah berada lidah kita. Itu bahaya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bis-salbi ibtalahu Allah taala qabla mautihi bimautil qalbi. Allahu akbar. Dan sesungguhnya barang siapa yang melecehkan atau menggunakan lisan dia untuk melecehkan para ulama dengan membongkar ya kekurangan-kekurangan mereka atau menceritakan kekurangan-kekurangan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia dengan matinya hati sebelum kematian berpisahnya ruh daripada jasadnya. Maknanya ada dua hukuman yang Allah bagi ke atas diri dia. Sebelum dia mati, hatinya mati. Dan setelah mati, ketika dia mati, meninggal dunia, kebanyakannya mereka su'ul khatimah. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi atau menentang ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan fitnah dan menurunkan azab yang sangat pedih ke atas diri mereka. Maknanya orang yang menyalahi para ulama, orang yang menghina, mencaci maki para ulama, maknanya dia sedang menghina Allah Subhanahu wa taala dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia dengan azab yang pedih. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Para sahabat sekalian, cukup sekian apa yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Alhamdulillah bab yang ketiga dah habis dah. Ya, seterusnya nanti bab yang keempat, insyaallah. Insyaallah petang nantilah kita akan teruskan. Macam biasa sebelum kita menutup perjumpaan kita, kita akan membaca salawat ke atas baginda Rasulullah SAW sebagai ungkapan cinta dan rindu kita kepada baginda SAW. Semoga dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk semakin menyempurnakan cinta kepada baginda Rasulullah. Demikian juga semoga cinta Allah dan cinta baginda Rasulullah semakin bertambah dan sempurna kepada diri kita dan kepada ahli keluarga serta kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga kita semakin faham tentang agama, dan semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah, mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna, keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita
masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ibu dan ayah, ya, demikian juga kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.